Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hipotesis. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ayuni Niwang Nastiti, Eli Hoirus Saadah, dan Irpa Darojatunisa. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Niwang. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Saya Niwang dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis. Nah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo dan tesis. Hupo adalah artinya sementara, sedangkan tesis artinya pernyataan atau teori. Jadi, secara keseluruhan, hipotesis adalah pernyataan sementara. Hal inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun, hal ini bukan kebenaran melainkan praduga. Apakah penelitian bisa benar dan bisa juga salah. Sebagai contoh, kamu akan meneliti tentang hubungan antara kebiasaan manusia membuang sampah dan tingginya jumlah sampah di Indonesia berdasarkan data sementara yang didapatkan. Hipotesis yang muncul adalah kebiasaan manusia tersebut berhubungan dengan jumlah sampah, sehingga dapat disimpulkan kebiasaan buruk manusia berpengaruh terhadap tingginya jumlah sampah dari waktu ke waktu. Nah, karena hipotesis ini masih praduga dan tidak dapat disebut kebenaran meskipun dirancang berdasarkan data yang valid dan kuat. Maka untuk membuktikannya apakah benar atau salah akan menunjukkan maka untuk membuktikan apakah benar atau salah dengan melakukan penelitian tersebut sehingga hasil dari penelitian akan menunjukkan apakah benar atau tidak. Nah, selanjutnya adalah tujuan hipotesis. Hipotesis ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam karya tulis ilmiah. Sehingga tujuannya ada beberapa poin, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan sementara. Yang kedua, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Yang keempat, memberikan arah penelitian. Dan yang kelima, memberikan kerangka untuk laporan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Irpa. Kepadanya saya persilakan. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu berisi dugaan sementara dari masalah yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua ada hipotesis komparatif, yaitu berisi perbandingan antara dua variabel. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif, yaitu berisi dugaan atas jawaban sementara antara dua variabel atau lebih. Yang keempat ada hipotesis statistik, yaitu berisi pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Dan yang terakhir ada hipotesis penelitian atau substansi, yaitu berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Kegunaan dalam hipotesis. Dalam karya tulis ilmiah, hipotesis memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan batasan dalam penelitian. Yang kedua, untuk memperkecil jangkauan penelitian. Yang ketiga, membuat penelitian berada tetap di jalur penelitian, yaitu yang berhubungan dengan fakta dan hubungan variabel. Yang keempat, memfokuskan penelitian pada jalur penelitian. Dan yang kelima, memandu penelitian dalam menguji dan penyesuaian dalam fakta. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri.
Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu mengenai ciri-ciri hipotesis. Nah, dikutip dari eurekapenelitian.com bahwa Nazir itu menjelaskan ada 6 ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu hipotesis harus menyatakan hubungan antara variabel. Nah, jadi harus saling berhubungan antar variabelnya itu. Tidak bisa misalnya eh, apa meneliti mengenai aspek perkembangan fisik motorik anak, tetapi yang menjadi alat penelitiannya bukan yang berhubungan dengan fisik motorik atau yang berhubungan dengan bahasa, itu tidak boleh, tapi harus saling berhubungan. Nah, untuk yang kedua yaitu hipotesis harus sesuai dengan fakta. Nah, tidak boleh itu bohong gitu atau ngarang gitu, nggak boleh, harus ada faktanya. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis harus berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini tuh pasti ya, teman-teman. Dan yang keempat yaitu hipotesis harus dapat diuji dengan nalar ataupun dengan alat-alat statistika. Bisa aja kalau nggak bisa diuji oleh alat statistika, bisa dinyatakan bohong atau penelitiannya gagal gitu ya. Nah, yang kelima yaitu hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Nah, ini juga harus diringkas, jadi jangan terlalu bertele-tele. Nah, yang terakhir yaitu hipotesis harus bisa menerangkan hubungan fakta-fakta dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian. Nah, jadi secara umum berdasarkan pendapat para ahli gitu ya, bahwa hipotesis yang baik itu harus menyatakan hubungan antar variabel sesuai dengan fakta dan ilmu pengetahuan, harus masuk akal dan dapat diuji. Jadi mungkin itu saja mengenai ciri-ciri hipotesis. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.